buat teman-temanku semua, bertemu lagi dengan saya Arkel atau Teke. Oke. Di konten kali ini aku bakal jelasin atau bakal mungkin ya bisa dibilang review ya. Review untuk biaya board up dan untuk speknya apa aja yang aku pakai di si unit ini. Kemungkinan udah banyak yang tahu speknya motorku ini atau si unit ini, udah banyak yang tahu karena ya dari dulu aku belum pernah rubah sama sekali. Ini speknya masih 140 cc piston 57,5. Jadi ini speknya masih sama seperti yang dulu. Aku cuma rombak bodi aja ya. Jadi aku cuma ganti bodi aja ya. Ada yang bilang ini bang unit V2 ya, unit V2. Padahal ini mesinnya cuma mesin yang dulu. Cuma emang dari kaki-kaki aku full rubah, terus kayak skop aku ganti lagi, terus swing arm juga ganti, warna bodi ya seperti inilah pokoknya. Jadi banyak banget, mas berapa biaya untuk rubah mesinnya, mas biaya untuk boot up-nya berapa, mas speknya apa. Banyak banget yang nanya seperti itu. Mungkin kalau yang tanya mas speknya apa itu mungkin follower baru ya, jadi pengikut baru. Dia belum tahu videoku yang lama. Jadi ini aku jelasin lagi. Untuk si unit ini adalah speknya 140 cc ya bolo. Jadi ini spek 140 cc pakai piston ukuran 57,5. Jadi ini pistonnya 57,5. Oke, langsung aja ya kita jelasin. Tak jelasin nih biaya untuk board up-nya berapa, terus ini dalamannya apa aja. Mungkin dalamannya masih sama seperti dulu. Aku belum ada yang aku ganti sama sekali. Setelah pemakaian kurang lebih sekitar berapa ya? 1 tahunan mungkin ya, 1 tahun lebih kalau nggak salah, atau 1 tahun, pokoknya sekitar 1 tahunan lah untuk umur mesin si unit ini dengan spek 140 cc. Banyak banget, mas mesinnya kok bisa awet, mas mesinnya kok awet, meniki piye carane. Karena teman-temanku juga pada heran gitu dengan spek segini. Kalau di sini ya, kalau di kotaku di Magetan itu spek 57 ini udah bisa dibilang besar bro. Padahal untuk di daerah Jawa Tengah kayak di Solo, Klaten, Jogja, pokoknya di Jawa Tengah ini spek 57 itu masih kecil banget menurutku. Karena teman-temanku yang Jawa Tengah itu speknya rata-rata 60, piston 60, langkah udah 58, dan untuk si unit langkah masih standar 54 gitu. Jadi di Jawa Tengah kayak Solo, Jogja, terutama Jogja, teman-teman Jogja itu speknya udah 60 ke atas semua pistonnya. Jadi kayak kalau aku main ke Jogja itu pakai motorku ini spek 57 itu paling kecil mungkin. Ya ada sih yang lebih kecil, tapi kayak rata-rata itu secara speknya piston 60-an semua ya. Itu pengetahuanku gitu, nggak tahu sih yang saya gimana, karena yo teman-temanku speknya ada yang 60, 63, bahkan ada yang 65, 66 juga ada di Badarian gitu. Tapi kalau di Magetan untuk spek 57 ini bisa dikatakan banyak yang bilang spek Sonic ya, karena piston Sonic itu ukurannya 58 nih, 58 atau berapa aku lupa, pokoknya speknya segitu pistonnya. Di Magetan itu udah tergolong besar dengan piston seperti ini, padahal ini masih stroke standar, belum kalau yang stroke up atau langkahnya yang udah beda dari standar gitu. Untuk yang jelas ya biar awet ya, biar awet itu kalau aku pribadi itu oli harus rutin dicek. Oli itu harus rutin dicek, jangan sampai telat gitu aja bolo. Jadi karena ganti oli itu sangat penting sekali untuk menjaga keawetan mesin. Yang tanya bang berapa bulan sekali ganti oli, untuk yang tanya aku berapa bulan sekali ganti oli itu, aku setiap bulan ganti. Jadi setiap akhir bulan, pokoknya akhir bulan atau enggak awal bulan itu pasti aku ganti bro oli ya. Jadi bisa dikatakan sebulan sekali aku ganti oli. Jadi untuk menjaga keawetan, karena ya gimana ya, saya ya telat ganti oli gur. Aku oli kan pakai sel 35.000, 36, pokoknya nggak sampai 40 oli ya. Sel Advan warna kuning itu 36.000 lah gitu. Ganti oli cuma segitu, sedangkan kita telat ganti oli, ibaratnya oli sampai kehabisan gitu, bisa turun mesin kan, bisa mungkin 1 juta atau bahkan lebih. Gitu. Jadi ya prinsipnya harus gitu, mending kita ngeluarin ibarat dikatakan 50.000 per bulan daripada kita harus ngeluarin 1 juta gitu. Gitu aja sih, itu prinsipku, karena menjaga keawetan mesin itu sangat perlu sekali. Oke, langsung aja. Ini serasa bulat-bulat ya, aku jelasin. Untuk
biaya board up si unit ini dulu pas aku ya kurang lebih setahun yang lalu, untuk board up si unit ini kurang lebih sekitar berapa ya, mungkin 3,5 jutaan atau enggak 4 jutaan lah ya pokoknya under 5 juta, bahkan nggak sampai 4 sih kalau aku inget-inget itu. Aku headnya itu beli jadi head aku beli jadi, udah include head, clap sama noken as, pokoknya head full isian itu aku beli jadi bro. Aku beli jadi di Boyreng Wonogiri. Untuk harga headnya itu head clap ya, head sama clap aja itu 900.000. Itu yang masih pakai setting besi biasa, belum Albron, dan intake-nya masih biasa juga, belum intake kotak, dan portingnya juga masih porting kecil. Itu harganya head clap 900.000, terus noken as sama templarnya sama RR-nya itu 275 atau 375 gitu, aku lupa, pokoknya kalau enggak 275 juga kalau enggak 275 ya 375. Itu untuk noken asnya sama RR-nya itu udah satu paket yo, templar sama noken as. Untuk per clap pakai Jepang harga 160 atau 170 gitu, lupa aku, pokoknya sekitar segitu, pokoknya ya di under 200 lah. Per clap Jepang. Terus udah itu aja ya, isian head itu aja ya. Itu total headnya itu sekitar 1,4an kalau aku totalin dulu ya, sekitar 1,4an, 1,4 juta untuk head aja. Terus untuk cover burung, shock burung atau shock cleaner ya, jadi kan yang jelas spek 57 kan besar ya, bukan besar, bisa dikatakan lebih besar dari standarnya kan. Itu kita harus boring ulang linernya itu 180 kalau nggak salah dulu. Terus quarternya 50. Terus bentuk piston ya, karena piston kan nyesuaiin headnya, selain kubahnya itu cowok piston sama bulu piston itu 50.000. Dan yang tanya ini kubahnya, aku pakai kubah batap ya, jadi ini kubah batap, jadi jenong banget. Ini aku tunjukin, ada foto pistonnya, foto aja sih, aku nggak ada video piston sama headnya, aku ada fotonya, ini aku tunjukin. Nah ini untuk foto pistonnya dan ini untuk foto headnya. Ini aku belak-belakan, jadi yang mau niru, yang ingin tahu spek unit ya seperti ini pistonnya seperti ini. Jadi ada yang bilang, mas saya kira kok ngedumen, wah dume dulu banget. Aku juga kurang tahu karena itu yang custom mekanikku, bengkelku, pokoknya aku manut ya, aku ngikut aja seperti itu untuk foto piston sama headnya ya. Dan untuk stang shaker masih standar, stang shaker udah ganti, stang shaker aku pakai apa ya, aku lupa, pokoknya ada tulisan Jepang gitu, aku lupa. Oh iya, TKRJ, stang shaker pakai TKRJ. Terus kertas cuma standar dibalen ulang, jadi belum stroke up, belum ditimbel, belum dimodif, cuma dibalen aja gitu, disenterin lagi gitu. Itu untuk krokasnya, jadi masih standar langkah 54 tuh kan, udah bisa dihitung langkah 54 sama piston 57,5 ketemunya 140 cc gitu. Dan untuk bagian kopling oh iya, harga shaker belum ya, jadi harga piston itu 200.000 itu yang mentah ya, jadi 200.000, terus customnya 50, pokoknya yang aku jelasin tadi. Kalau terburung bubut itu. Dan untuk bubut rengkesnya aku kurang tahu harganya berapa, aku lupa, karena yang jelas lubang rengkesnya dibesarin ya, mungkin sekitar ya mungkin 50.000 60.000 ya mungkin ya, sekitar segitu. Oke, lanjut bagian kopling ya. Aku pakai kampas kopling Suzuki FR. Ini harganya 90.000 ya. Kampasnya aja 90.000. Plat kampas kopling masih pakai standar. Sebenarnya harus diganti yang lebih lebar ya sebenarnya. Cuma ini aku masih pakai standar karena belum tak ganti. Ya, mungkin ke depan bakal tak ganti. Itu harga kampas koplingnya itu 90.000. Terus pir koplingnya pakai smash 20.000 atau enggak 25.000, aku lupa, 4 biji yo, itu original. Pir kopling smash, dan harus bubut rumah pernya. Biaya bubut rumah per 40.000. Terus biaya bubut apa ya, pokoknya rombak bagian nose kopling ini aku 40.000 aja, karena cuma bubut aja. Terus yang untuk ngelebarin bagian kampas koplingnya aku lebarin sendiri pakai gerinda, jadi ya segitu, cuma 40.000 biaya bubutnya ini yo.
Terus untuk bagian ganda atau balancer aku masih pakai standar dilas, belum pakai balancer. Jadi cuma dilas saja gitu, cuma dilas saja. Terus untuk bagian kopling ini bak kopling pakai TDR dulu banget, ini udah lama banget, aku beli sekitar 4 tahun yang lalu mungkin ya, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu aku beli bak kopling ini. Harganya masih murah banget, 370.000. Sekarang udah 550 atau 600 gitu bak kopling TDR. Terus untuk bagian sisi kiri magnet cuma dibubut, biaya bubut 40.000, cuma itu aja. Terus rasio masih standar, full standar rasio. Nah itu udah biaya spek mesin aja ya. Jadi biaya spek mesin segitu, itu belum include karbu, belum manifold, belum CDI, belum coil. Jadi itu hanya mesin bawah aja ya, pokoknya mesin lah, itu harganya segitu. Terus ketambahan intake karbu pakai Bipro harga 100.000. Terus ini variasi hawa ini 160 sama tutup timing 160. Terus coil pakai Suzuki A100 60.000. Nah, murah meriah. Ini udah lama tapi 60.000. Terus karbu pakai PWK ukuran 28 merek CPO, aku beli dulu 250 kalau nggak salah, atau malah nggak ada 250, 200 ya, 250-an lah itu dulu ya, dulu 250-an. Untuk CDI aku pakai BRT iMax Super Pro. Jadi ini iMax yang tipe lama, iMax keluaran pertama kalau nggak salah, iMax Super Pro 26 step. Itu aja ya, itu spek mesin. Jadi include CDI, include karbu, pokoknya semuanya sekitar segitu. Pokoknya total ya sekitar 3 juta sampai 4 jutaan lah. Under 5 juta pokoknya, under 5 juta sih, under 5 juta. Murah ya dengan spek seperti ini. Dan oh iya tak jelasin, yang tanya rasio kompresi. Jadi kompresinya si unit ini, mesin si unit ini adalah 11,5 ya. Ini adalah kompresinya 11,5. Jadi pistonnya bentuknya seperti tadi, kubah-kubah batap. Jadi emang mungkin bisa dikatakan tinggi ya kompresinya untuk kelas bebek, mungkin loh ya. Karena temanku juga bilang kompresinya itu untuk kompresi 11,5 itu udah tinggi gitu kalau buat harian, dan itu pun mesinnya bebek gitu, mesin tidur gitu, mesin engine gitu. Dan untuk lift noken 9 ya, kemarin dari itu lift nokennya ketemu 9, lift noken ketemu 9 pakai RRA ya, jadi pakai adapter juga. Udah sih itu aja. Busi pakai Daytona. Daytona di businya pakai ketok. Nah, untuk biaya board up segitu ya, jadi kurang lebih ya pokoknya under 5 juta udah jadi spek seperti ini. Sebenarnya masih banyak banget PR, kayak harus ganti balancer sebenarnya biar lebih enak lagi, balancer. Terus magnet juga dibubut lagi, kalau perlu dibles dimasukin ke dalam, jadi putarannya tuh biar lebih kencang gitu. Jadi sebenarnya aku gitu ini sama kan, jadi magnetnya dibles gitu. Jadi kalau magnetnya dibles ke dalam itu ya suaranya bisa lebih cepat baliknya gitu, kayak motor terus gitu. Cuma aku masih belum, karena aku punya niatan untuk tak bikin double starter ya. Jadi ini si Juliet ini punya niatan tak bikin double starter, tapi masih ragu-ragu ya atau enggak, karena dinamo si Juliet ini rusak. Oke, untuk spek mesin biaya bore up segitu ya, dan itu belum include knalpot, belum ya. Nanti tinggal tambahin sendirilah harga knalpot ya, kan knalpot juga selera juga, mau pakai knalpot apa gitu. Kalau unit ini aku pakai, sebenarnya ini dos muffler ya, sebenarnya ini dos muffler full system, cuma slingsirnya lagi dipinjem temenku. Jadi ini aku pakai slingsir temenku pekat zaman, dan untuk lehernya masih seperti yang dulu pakai dos muffler. Oh iya, banyak banget yang mas Jackson slingsir P balape. Jackson slingsir pekat zaman mas, nanti bakal aspek ya. Jadi bakal tak Jackson sekalian di video ini juga gitu. Ini slingsirnya pekat zaman sarteng, punya temanku si Adinata Kororo itu, panjangnya 22 sarteng. Oke, untuk rombak mesin ya mesin segitu ya, pokoknya under 5 juta, murah ya, murah banget. Ya nggak murah sih ya,
Tapi kalau kita usaha itu bisa, pasti bisa itu. Andel 5 juta kowe. Oke, dan mungkin untuk itu aja. Dan ini tak cek soundin sekalian tak review dikit perubahan di kaki-kaki aja ya. Tak review dikit gitu. Langsung nanti tak deketin aja kameranya. Oke yo, ini Junet. Tak cek sound yo. Slingsir pakai jaman. Yo, slingsir pakai jaman. Yo tak review dikit bagian kaki-kaki yo. Murah banget sih ini, murahan banget gitu. Pokoknya seperti yang dulu pernah aku bilang, modif lah sesuai seleramu dan sesuai budgetmu gitu. Untuk piringan ini, piringan murah harga 100 ribuan, tak repaint hitam. Aku lupa mereknya, kalau nggak salah Ikawa atau Igawa gitu. Merek ini piringan. Terus iya rep, piringan harga 100 ribuan pokoknya, under 150 pokoknya. Untuk bracket kaliper aku pakai PSM, ini punya temanku. Jadi aku pakai karena dia gak dipakai, masih standar selalu TDR. Untuk velg ini aku pakai Verosio dan ini tuh repaint, aslinya warna merah. Oke, tak cuci gitu ngelontok gitu. Ini aslinya warna merah. Ini ada fotonya. Nah, ini jamet ini. Yang belakang pakai kuning, yang depan merah. Terus tak repaint hitam. Tromol juga repaint hitam, ruji nggak tahu, chrome pokoknya. Dan untuk ban depan pakai FDR MP27 ya. FDR MP7 ukuran. Oke. Itu tulisannya FDR MP. Oke, spot MP. Oke, MP27 yuk ini. Nah, ini sih. Nah, depan FDR MP27, lingkaran Verosi ukuran 140, tromol Yamaha. Oke. Cuma rubah kaki terus. Bagian ke belakang wheel masih sama ya, di knalpot. Untuk skok sok aku balik seperti yang dulu, pakai YSS non tabung. Mas, skoknya kemana? Skok tak jual, nanti tak jelasin. Skokku yang tabung tak jual, velg juga tak jual. Oke, skok YSS non tabung. Terus tromol belakang pakai punya Air King, repaint hitam juga. Dan untuk yang belakang tuh sebenarnya ini jelek banget sih, banyak banget yang review minta review mas, review sepil velg ini sebenarnya jelek. Mungkin kedepannya bakal repaint lagi karena ngelontok bro. Enggak ngelontok sih, ini belum ke pilok, belum kecat ini. Di aslinya warna emas, Rossi juga, di Rossi Hurogat ya menurutku, Rossi kurang 140. Untuk ban belakang pakai FDR MP76 gitu. Oke, spot MP76 ukuran 90-80, ini bekas. Terus untuk swing arm pakai K2R yo. Ini mohon maaf motorku kotor. Ki swing arm pakai K2R, terus kayak gajilannya gitu loh. Sandal bolong. Oke, review kaki-kaki cukup segitu aja yo, karena masih sama. Oh ya, ini pakai Pak Harim punya Epson. Pak Harim punya Epson. Langsung gue tak cek sound ki, tak cek sound ki. Tak cek sound ki.
tapi itu aku belinya juga second. Oke, pokoknya seperti itu. Oke, mungkin video kali ini cukup segitu aja ya. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di share juga, jangan lupa subscribe channel Kuri-Kuri guys. Jangan lupa juga follow Instagram gue Triko Anggara 63. Thanks yang udah nungguin dan mohon maaf kok thanks ya. Mohon maaf yang udah nungguin konten-konten dariku karena aku lama nggak upload video di YouTube. Pokoknya mohon maaf. Jadi ini video. Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's